Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Karsyawati, CGP Angkatan 8 SMK Negeri 1 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari seseorang, baik di dalam sebuah lembaga maupun komunitas. Visi juga dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi seseorang, memotivasi seseorang agar memberikan kontribusi yang maksimal pada lembaga atau komunitas. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan Bagja. Komponen Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan merupakan tahapan membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan, potensi, atau peluang. Mendefinisikan tujuan, membuat pertanyaan yang memprovokasi, menginisiasi perubahan atau prakarsa, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan, untuk menguatkan dukungan serta mengkonfirmasi urgenisitas. Ambil pelajaran merupakan tahapan menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat investigasi atau penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif, setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan bagaimana cara kita mengungkapkan fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, maupun multi unsur. Gali mimpi merupakan tahapan penyusunan deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan dan menggambarkan masa depan, gambaran masa depan dengan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana atau desain merupakan tahapan mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian atau tujuan, capaian, luaran, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu yang positif. Atur eksekusi. Atur eksekusi atau deliver merupakan tahapan untuk menemukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan ko-kreasi masa depan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP atau rutinitas knowledge management, monitoring atau evaluasi atau seleksi.
Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah membentuk mental murid sebagai pejuang, bersaing, dan berkolaborasi untuk menjadi juara. Berikut adalah kanvas bagja. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk membentuk murid yang punya mental pejuang, percaya diri, dan berkolaborasi untuk menjadi juara? Tindakan yang saya lakukan adalah menggali informasi di kelas untuk mendapatkan murid yang mempunyai mental pejuang dan mandiri. Yang kedua, berkonsultasi dengan teman guru dan ketua jurusan tentang informasi siswa yang telah dijaring. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang pernah berhasil menjadi pejuang, percaya diri, bersaing, dan berkolaborasi untuk menjadi juara? Kedua, bagaimana mereka mengatur waktu dan pola belajarnya? Ketiga, aktivitas apa saja yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha menjadi juara? 5. Keterampilan apa saja yang sudah mereka kuasai untuk mendukung menjadi juara? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertama, mencari murid yang telah menjadi juara lomba, mencari tahu bagaimana mereka manajemen waktu, membuat perencanaan kegiatan kolaborasi antara guru dan murid, mendesain situasi kelas yang mendukung mental murid menjadi juara, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan di setiap momen perlombaan. Ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika murid menjadi juara? Bagaimana perasaan saya dengan memiliki murid yang telah mempunyai mental pejuang, bersaing, dan berkolaborasi untuk menjadi juara? Apa hal-hal baru yang saya lakukan setelah memiliki murid yang memiliki mental pejuang, bersaing, dan berkolaborasi untuk menjadi juara? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, memberikan kesempatan pada murid yang telah menjadi juara untuk berbagi cerita kepada adik kelas. Memasang foto murid yang telah menjadi juara di akun media sosial saya. Menceritakan kepada adik kelas bahwa mereka harus bisa seperti kakak kelas yang mampu menjadi pemenang saat mengikuti lomba. Keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai murid yang dapat menjadi juara? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha supaya murid menjadi juara? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah mempertahankan menjadi juara? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat kuisis di dalam setiap pembelajaran, membuat capaian realistis setiap selesai mengikuti lomba, membuat game atau tugas kolaborasi untuk kemudian dipresentasikan di depan kelas, mengikut sertakan siswa dalam setiap kesempatan lomba baik tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat wilker, maupun tingkat provinsi. Tahapan kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pola belajar siswa? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan usaha mencapai murid juara? Bagaimana pencatatan kemajuan hasil lomba? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak teman guru dan ketua kompetensi keahlian dalam memantau pola belajar siswa,
melibatkan teman guru, K3 dan siswa dalam melaksanakan latihan persiapan lomba, menyusun jadwal pelatihan dan mencatat jadwal lomba, menjadi juara dalam lomba dan mengadministrasikan hasil juara lomba baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.